Kita coba share. Oke, tadi sampai di atas tadi board saya ya. Kita sampai di sini tadi bahwa kalau seandainya harga itu di atas 2000, maka si penjual mobil berkualitas bagus masih mau bersedia di pasar, tapi kalau seandainya dihargai di bawah 2000, maka yang punya mobil berkualitas bagus itu tidak ada di pasar. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan ini. Kita coba lihat, kita jabarkan lagi, turun ke bawah gitu ya. Karena syarat agar pedagang bagus itu tetap ada di pasar, syaratnya kan ditambah ya. Kita bikin satu syarat tambahannya, yaitu adalah kalau seandainya si buyer ini bersedia mengeluarkan uang sebesar di atas 2000 ya. Jadi kalau di atas 2000, maka si mobil bagus itu nggak keluar gitu. Nah, ini nanti kita bisa sederhanakan saja gitu, pakai angka kecilnya saja, itu angka kan di atas 2000 ya. Kita bisa sederhanakan saja pakai angka sama dengan di sini, kita sama dengan 2000 saja, angka minimal. Ini jumlah kuantitas itu bisa kita hitung. 1200 dikali 1 itu adalah 1200. 1200 ya. Sedangkan 1200 dikali Q itu adalah 1200 Q ya. Ini angka 1000 dolarnya saya hilangkan saja ya. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini juga saya hilangkan saja dolarnya biar persamaannya sederhana saja. Ini Q, ini juga sama. Nah, min 1200 Q ditambah 2400 Q itu hasilnya adalah berapa? Min 1200 tambah 2400 hasilnya adalah 1200. Nah, Q. Nah, sedangkan 1200 Q dipindah ruaskan di sebelah kanan, itu akan menjadi sini minus ya. 1200. Berapa nih? 2000 dikurang 1200? 800. 800. Jadi berapa Q? Q itu adalah 8000 dibagi dengan 1200. Atau setara dengan berapa nih? Dibagi 400. Berapa tuh? 800 bagi 400 berapa? 800. 2/3 ya. Ini syaratnya si mobil bagus tetap ada di pasaran ya, biar nggak keluar dari apa itu, dan konsumen ingin mengeluarkan ekspektasi value yang tidak turun, maka mobil bagus tetap di pasaran tuh harus jumlahnya di atas atau sama ya, di atas besar sama ya, besar 2/3. Nah, jangan sampai jumlah lebih sedikit. Nah, kalau kecil dari ini kalau seandainya kita ilustrasikan ke Excel juga bisa ya. Ini saya ilustrasikan, ini udah saya bikinkan ya. Ini harga lemon gitu ya. Ini harga persiknya ya. Lemonnya saya sederhanakan, anggaplah kisaran presentasi ya, sama presentasi 0,1 berarti 10% gitu kan. Dari 0 berarti si mobil lemonnya tidak ada sama sekali, sedangkan semuanya adalah mobil persik gitu ya. Sampai jumlah lemonnya itu tambah terus ya, 0,1, 0,2 gitu, sampai angka 1 di sini. Sorry, ini key harusnya. Oke, nah ini kalau seandainya kita jumlahkan ya, maka angka 2400 itu angka ekspektasi value-nya kapan?
Ini ada sedikit kekeliruan ya, 0,1. Nah, ini harusnya ini 0, kan di sini ya. Itu dikurang. Ini coba kita ubah. Ini 0,1 ya. 0,2. Kalau kita tarik ke bawah, akan jadi seperti ini. Sedangkan ini adalah sisa presentasinya. Nah, ini kalau 0,1 berarti 10% ya. 0,2 20%, jadi 30%. Nah, di sini kita akan melihat, ini saya hapus dulu warnanya, biar ragukan. Kalau ekspektasi value itu mau di atas ini, itu harusnya adalah warna ini ya, yang saya warna kuning ini ya. Jadi kalau seandainya mau di atas 2000-an, ya, jumlahnya setidaknya segituan. Oke, kita balik lagi sini. Maka syaratnya mobil bagus tetap berada di pasaran itu adalah sejumlah 2/3 atau lebih besar. Gitu. Jadi kalau seandainya lebih banyak mobil jelek yang di pasaran, itu pasti harga itu jadi akan turun ya. Karena secara rata-rata yaitu orang akan untung-untungan gitu ya, dapat mobil ya. Kalau lagi hoki dapat mobil bagus, sandi jelek ya tanggung risiko. Oke, kita coba lanjut di sini. Nih, jadi harus besar dari 2/3. Kalau seandainya terlalu kecil dari 2/3, akibatnya adalah tidak ada lagi yang mau bersedia di pasar itu. Nah, di sini kita akan menambah satu pemahaman bahwa ada namanya polling equilibrium. Itu kalau seandainya kita tidak bisa memisahkan atau membedakan antara barang bagus dan barang jelek. Jadi kayak seperti dikumpulkan dalam satu kolam ya. Ya kita nggak tahu, ya sama-sama nanggung lah. Makanya ada jokes juga ya, agak kotor sedikit gitu. Yang di kolam berenang itu kan banyak ada yang pipis juga. Ya kita nggak tahu orang yang pipis nggak pipis ya dikumpulin sama aja di kolam itu, sama-sama diterima jadi aja. Nah, tapi kalau seandainya bisa kita pisahkan ya antara mobil jelek sama mobil bagus, itu dinamakan keseimbangan yang terpisah atau spread, bisa kita pisahkan ya. Oke, itu tadi kita menyederhanakan dalam membahas ini, kita mengasumsikan bahwa barang itu cuma dua saja, barang bagus sama barang berkualitas. Mobilnya cuma dua ya, mobil kualitas bagus sama mobil berkualitas jelek. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya jenis tipenya, tipe mobil itu mungkin ada yang parah sekali gitu ya, rusak banget. Tapi ada yang rusaknya mungkin sedikit, kaca spion aja yang rusak misalnya, atau wipernya nggak bisa dijalankan gitu ya. Atau ya rusak-rusak dikit lah. Jadi artinya nanti kerusakannya tidak dipukul rata. Berarti kan kita menemukan jenisnya itu banyak gitu kan. Ada yang dari rusaknya parah banget sampai rusaknya sedikit saja. Artinya sekarang kita akan mencoba bikin satu model yang lebih banyak dibandingkan yang sederhana tadi. Maka kita bisa membuat satu distribusi sederhana. Tadi bahwa dengan kualitas yang paling jelek sekali, itu si seller, si penjual mobil itu bersedia menjual 1.000, sedangkan untuk berkualitas bagus, si seller itu bersedia menjual sebanyak 2.000, seharga 2.000. Sedangkan si buyer ya, punya ekspektasi untuk membayarnya, nilai yang akan dia duga oleh si buyer itu ditambah 300. Jadi kalau seandainya harga mobil jelek itu 1.000, maka kita bikin satu model, ya si buyer ini menduganya harga 1.300. Harga tertinggi untuk mobil paling rusak itu dia bersedia 1.300, karena ditambah 300 ya. Sedangkan untuk mobil bagus sekali, 2.000, itu berarti 2.000 ditambah 300 ya, 2.300 gitu ya. Kita akan coba lihat bagaimana mekanisme perdagangan akan terjadi ketika kita membuat suatu model yang lebih panjang ya. Jadi mobil kualitas jelek sampai yang beragam
jenisnya sampai yang paling bagus sekali. Nah, kalau seandainya kita bikin suatu tanda ya, atau suatu seperti kolam lah ya, maka jarak kolam kita tuh dari 1000 sampai 2000 ya, karena harga terendah adalah 1000, sedangkan yang tertinggi itu adalah 2000 ya. Ini adalah nilai yang diduga oleh seller. Kalau seandainya kita pakai rata-rata gitu ya, kalau kisarannya dari 1000 sampai 2000 ya, berarti rata-ratanya harga amannya adalah 1500 gitu ya. Karena secara gampang cari rata-rata kan 100 ditambah 1000 tambah 2000, 3000 dibagi 2 ya. Berarti 1500 ya nilai tangkahnya. Rata-ratanya 1500. Ekspektasi value bagi si buyer itu tambah 300. Ya. Maka 1500 rata-ratanya ditambah dengan 300, maka ekspektasi value-nya adalah 1800. Ya. Nah, sekarang akibat harga 1800-nya apa? Ketika si konsumen, si buyer, si pembeli itu punya ekspektasi harga mobil ini adalah 1800. Kira-kira apa akibatnya terhadap seller? Apa yang terjadi? Kalau saya ulang lagi, kalau seandainya si konsumen, tadi kan ini ya, si buyer ini punya, kayaknya harga mobil bekas itu ya 1800-an. Nah, sekarang apa akibatnya? Sedangkan harga itu berkisaran, si seller ini bersedia menjual dari 1000 sampai 2000 gitu kan. Apa akibatnya ketika si buyer ini punya ekspektasi harga mobil itu 1800? Apa yang terjadi? Ayo. Kira-kira pedagangnya gimana? Kalau seandainya konsumen itu punya ekspektasi harga mobil 1800, sedangkan harga seller itu punya banyak ya. Jadi kita punya banyak sellernya, dari yang bersedia menjual 1000 sampai yang bersedia menjual seharga 2000. Ketika si konsumen punya ekspektasi harga mobil bekas adalah 1800, kira-kira dampaknya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira dampaknya apa? Apa, Misi? Caranya kurang jelas? Penawarannya meningkat. Penawaran meningkat. Nah, saya nanya, orang yang jual 2000 masih mau jualan atau tidak? Pertanyaannya. Tidak. Yang punya mobil harganya 1900, mau jualan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, maka di sini kita akan melihat orang-orang yang punya nilai ekspektasi di atas 1800 itu akan keluar dari pasar. Karena dia pengennya bisa jual 2000. Tapi si buyer itu mau bersedia cuma 1800. Udah kalau gitu nggak usah. Saya nggak mau jualan mobil kalau harga bekasnya sekian, saya nggak mau jual mobil ini. Gitu. Dengan saya pakai misalnya. Dengan cara seperti ini, akibatnya kita akan melakukan satu hitungan yang terus-menerusan ya. Berarti yang sekarang tersedia di pasar itu adalah harga dari 1000 sampai 1800. 1500 sampai 1800. Ya. Dari 1000 sampai 1800. Terus lanjutannya adalah nilai tengah dari 1000 sampai 1800 berapa tuh? 1000 tambah 1800, 2800 dibagi 2 adalah 1400 ya. Sama dengan tadi kita estimasi ya tengahnya rata-rata harganya ada 1400. Tambah ekspektasi 300 ya. Itu menjadi 1700. Lanjut lagi seperti tadi, akibatnya apa? Orang yang punya mobil punya ekspektasi di atas, yang bersedia menjual di atas 1700 itu tidak ada lagi di pasar, keluar dia dari pasar. Sampai kapan metode seperti ini? Ya, ini akan terus sampai kapan berakhirnya gitu kan. Maka caranya adalah dikasih nilai tertinggi ya. Kita bikin satu notasi nilai tertinggi yang dilakukan oleh seller yang bersedia. Si seller ini tetap ada di pasar, kita sebutlah VX gitu ya. FA, VH gitu ya. Maka kita bisa melakukan satu nilai, yaitu kalau kita anggap
karena kita pakai nilai rata-rata ya, berarti kan kita menduga setengahnya jelek, setengahnya bagus gitu kan. Karena sama banyak gitu, kita menduganya seperti itu. Maka setengah 1000 ya, setengah dari 1000 itu nilai mobil jelek bersedia dijual dikali dengan setengah dari harga nilai tertinggi ya, yang membuat seller itu tetap bersedia di pasar. Nah, ini saya pindahin ke Word ya. Jadi kita akan membuat satu persamaan baru ya. Karena kita, ini asumsi lagi ya, asumsi kita menduga ya, jumlah mobil bagus sama jelek gitu. Jelek sama, jumlahnya porsinya sama. Jadi kalau setengah, kalau seandainya ada 100 mobil ya 50 mobil jelek, 50 mobil bagus gitu ya. Itu kita bisa mengatakan ya presentasinya 50% gitu ya, 50-50. Atau ini sama dengan setengah ya, sama dengan 0,5. Sekarang kita akan menghitung satu hitungan. Kita tidak menggunakan ekspektasi value sama dengan ini juga ya. Kita sama, masih menggunakan cara yang sama. Cuma di sini nilai angka ini kita ganti nih. Ya, ini dari seller sekarang. Yang seller yang bersedia ya. Sellernya sekarang berapa seller yang bersedia menjual ya harganya. Tadi kan ada 1000 ya. Terus dikali dengan 1 kurang Q ya. Tapi di sini kita ganti, itu adalah nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi yang mau ditawarkan oleh seller untuk bersedia tetap ada di pasar. Sebut nilai value high ya, nilai tertinggi yang bersedia. Ini sorry, ini tinggal ganti aja, tidak pakai presentasi dulu. Nah, tapi di sini kita melihat, benar, sorry, benar. Ini kita ganti ya. Nilainya presentasi tadi setengah gitu. Ini juga setengah gitu kan. Ini untuk seller, dari segi seller yang bersedia, yang mau dia tawarkan ya untuk mobil. Sedangkan ekspektasi si konsumen, ekspektasi kita tetap terus ya, ekspektasi seller, sedangkan si ekspektasi buat si buyer itu punya ekspektasi untuk angka tertinggi tadi 1.200 gitu. Ini buyer sekarang. Sini sama dengan ini karena kita pakai nilai tertinggi ya. Terus tapi di sini ada tambahan, tambah 300. Ya. Ya benar kan? Oh, sorry. Salah, bukan 1.200. Ini 1.000, sorry. Ini ditambah ekspektasi buyer ya. Sama dengan notasi di atas, dia disamakan ditambah 300. Karena dia akan menduga selisihnya itu akan ditambah seharga $300. Untuk keseimbangan ya, keseimbangan itu akan terjadi kalau konsumen dan produsen itu sepakat dengan harga dan kuantitasnya. Itu kan di equilibrium yang kita pelajari selama ini, harga dan kuantitas. Nah, sini kuantitas kita anggap konstan ya. Nah, sekarang harga itu si seller bersedia tetap ada di pasar, ada nilainya. Itu ada sebesar ini, FA. Sedangkan si buyer itu punya ekspektasi adalah seperti ini. Harga itu adalah harga terendah dari mobil itu. Tambah persentasinya gitu ya. Terus dikali dengan harga tertinggi yang bersedia di pasar tambah 300. Nah, di sini kalian bisa hitung juga nanti kira-kira berapa FA ini. Tinggal di itu aja ya. Ini setengah dari ini, kan jadi setengah nih.
Berapa nih? Setengah dari 1000 itu adalah 500 ya. Terus 0,5 FH gitu ya. 0,5 FH ya. Tambah 300. Ini pindah ruas ya. Kita pindah ruaskan. Maka di sini ini menjadi 0,5 ya. 0,5 karena 1 dikurang 0,5 karena ini pindah ruas akan menjadi minus. Sedangkan 500 ditambah 300 ini dolar juga ya. Ini akan menjadi berapa? 800 ya, 800. Kalau gitu berapa nilai tertinggi ya yang membuat si mobil ini tetap bersedia ada di pasar. Ini kalau pindah ruas kan tinggal dikali ya, kali 2 berarti ya. Ini kali 2 jadi hilang gitu ya. Ini akan jadi hilang. Di sebelah kanan harus dikali 2. Kali 2. Kiri kanan dikali 2. Hasilnya adalah angka tertinggi dari untuk si buyer ini tetap mobil ini bersedia tetap ada di jalanan, di pasaran ya, itu adalah 1.600. Kalau seandainya kurang dari 1.600, itu si konsumen akan keluar dari pasar. Oke, sekarang kita lihat lanjutannya adalah gara-gara ini ya, ini akan kita lihat karena mobil itu tetap ada di sana di pasaran adalah 1.600, kita akan melihat advertising ini akan mendorong orang-orang yang punya ya mobil di atas 1.600 itu akan keluar dari pasar. Ya. Jadi mobil yang seharga di atas 1.600 itu akan keluar dari pasar karena harga tertinggi yang diekspektasikan oleh konsumen itu si buyer itu ada 1.600. Akibatnya ya, gara-gara advertising ini itu implikasinya adalah si orang yang punya mobil bagus dengan harga yang lebih tinggi dari ini itu akan tidak ada di pasar. Oke, kita coba lanjut. Advertising juga itu kalau tadi kita dengan value ya, kita juga nilai dari suatu kendaraan. Terkadang juga dari kualitas. Kualitas sendiri nanti ya, kita misalkan ya, kualitas mungkin perempuan lebih lazim ya, walaupun laki-laki juga sama. Saya pernah beli payung juga musim hujan gitu, sama kuliah ya, cari payung murah meriah gitu kan, mungkin 10.000-an. Sekali pakai sebulan udah rusak. Tulang-tulang payungnya patah gitu. Itu kualitasnya tidak bagus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kualitas payung dengan kualitas yang sangat tinggi dengan kualitas yang tidak bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan mana yang akan diproduksi dan mana yang akan dijual ya, mana yang akan terjual. Si buyers di sini kita sederhanakan, si pembeli ya, itu punya dugaan ya untuk untuk payung berkualitas bagus itu harganya harus $14. Sedangkan untuk payung yang kualitasnya jelek itu harusnya $8. Nah, sekarang kita sebelum si pembeli ini membeli, si masing-masing pembeli itu tidak bisa membedakan kualitasnya. Jadi sebelum dibeli nggak tahu gitu, tapi kalau udah beli kan udah tahu ya. Wah, ini kualitasnya bagus, mungkin bisa tahunan, nggak rusak-rusak. Jadi di sini kita sebelum membeli kita tidak tahu tuh mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, lanjutan adalah marginal production cost atau tambahan biaya untuk memproduksi payung berkualitas bagus itu nilainya adalah $11. Jadi biayanya untuk membuat payung bagus itu ya itu tambahan biayanya adalah $11. Sedangkan untuk payung yang jelek itu membutuhkan biaya sebesar $10. Oke, catat ya. Ini akan kita pakai untuk analisa kita secara kualitas ya. Kita akan lihat. Jadi kita akan melihat adverse selection gara-gara kualitas pilihan kualitasnya.
Nah, sekarang kita lihat. Kalau seandainya semua seller itu ya, si produsen itu menjual atau hanya membuat payung berkualitas bagus. Kita tahu si buyer, pembeli bersedia membayar payung berkualitas bagus, itu nilai berapa? Berapa yang bersedia dibayarkan oleh buyer untuk payung berkualitas bagus? Ingat? 14. Kalau payung jelek berapa? 8. 8. Oke. 14 sama 8. Itu catat ya. Ini 9 menit lagi, nanti saya kasih link lanjutan ya. Marginal cost-nya berapa? Marginal product cost-nya. Untuk payung bagus? 11. 11. Kalau payung jelek? 10. 10. Oke. Nah, sekarang ketika semua produsen menciptakan payung berkualitas bagus, ya, dan harga di pasaran, si buyer mau membeli payung berkualitas bagus adalah 14. Sedangkan biayanya untuk menghasilkan satu payung itu cuma 11. Berapa profit dari si produsen payung? Berapa? Kalau harga payung 14, sedangkan untuk biaya membuat payung itu adalah 11, kira-kira berapa keuntungan? Kalian mau jualan payung ya, ada si buyer, pembeli kita mau membeli payung kita $14, sedangkan untuk membuat satu payung kita cukup mengeluarkan uang sebesar $11. Berapa keuntungannya kalau seandainya kita jual payung berkualitas bagus? $3. $3. Nah, sekarang kalau seandainya kalian ciptakan payung jelek dan si konsumen hanya tahu di pasaran itu payungnya berkualitas bagus semua, berapa keuntungannya? Untuk bikin payung jelek berapa? Untuk 10. 10. Harga yang mau diduga oleh buyer itu dengan payung berkualitas bagus ada 14. Berapa keuntungan kalian? $4. $4. Mana kalau gitu kalian akan menciptakan payung bagus atau payung jelek untuk dapat untung? Yang jelek. Kenapa jelek? Karena untungnya lebih banyak. Nah, itu manusia itu sama semua Ika. Produsen akan gitu, mikir, oh ya kalau seandainya saya jual payung jelek, orang taunya payung bagus. Sedangkan kalau seandainya harga bikin payung jelek lebih murah, ya udah bikin. Maka Cina tuh kalau kalian lihat ya, gila-gilaan tuh. Cina tuh bisa bikin suatu produk dari kualitas paling bagus sekali, sampai yang KW99. Itu banyak dijual ke Indonesia juga ya. Jadi BUMN misalnya, saya dulu pernah nanya tuh, salah satu BUMN, kok beli ini. Ya di Cina bisa katanya, kualitasnya dari kualitas 1 sampai kualitasnya paling jelek sekali. Ya kalian juga kadang-kadang nemu gitu kan, produk-produk Cina yang murah, cuma berapa kali pakai udah rusak. Dulu saya sering beli headset tuh, teman-teman kuliah, buat dengar lagu ya, headset itu murah sih 10 ribuan, tapi setelah berapa kali pakai udah rusak. Ini saya beli sekarang agak lebih mahal ya, tapi lumayan lama ya, bisa nggak lebih dari sebulan. Ya ada barang, ada harganya gitu. Oke, kita lanjut. Tadi jawaban Ika itu udah mewakili semua orang bahwa ketika kita melihat keuntungan, kalau seandainya bikin payung jelek, untungnya lebih besar dibandingkan bikin payung bagus, ya, maka ya solusinya si produsen itu pasti akan menciptakan payung berkualitas jelek saja. Artinya di sini tidak ada lagi payung yang berkualitas bagus yang diperdagangkan di pasar, karena keuntungannya dengan cara bikin payung jelek itu lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah ya gara-gara itu, kalau gitu, apakah payung berkualitas bagus bisa diperdagangkan? Ketika payung berkualitas bagus itu keluar dari pasaran, pertanyaan apakah payung berkualitas jelek bisa diperdagangkan? Nah, kita akan melihat bagaimana pasar itu akhirnya gagal dengan hal seperti ini. Ya, kita tahu si seller itu karena mencari keuntungannya lebih besar kalau seandainya dia menciptakan payung berkualitas buruk, ya. Maka sekarang kita sebagai buyer, tadi kan catatan kalian ada ya, si buyer ini bersedia membayar payung yang jelek, itu seharga 8, ya. Sedangkan untuk payung bagus berapa?
Paling jelek 8, paling bagus berapa? 14. 14. Marginal cost-nya berapa? Untuk paling bagus berapa tadi? 11. Marginal cost untuk paling jelek berapa? 10. 10. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk membuat payung jelek itu butuh biaya sebesar 10, tapi di pasaran orang membeli payung hanya sebesar harga 8. Kira-kira bisa nggak terjual? Ada nggak orang mau jual? Enggak. Tidak ada. Nah, ini bagaimana akhirnya gara-gara adverse selection ini pasar itu menjadi gagal. Gara-gara kita tidak bisa memisahkan ya barang kualitas bagus sama berkualitas jelek. Nah, sekarang kita akan melihat ya bahwa gara-gara adverse selection ini tidak satupun produsen payung bersedia menciptakan payung. Nah, ini sama juga dengan cara tadi, kira-kira berapa kuantitas payung yang harusnya tersedia di pasaran. Kita juga bikin sama dengan tadi, presentasi dari 0 sampai 1 gitu ya. Terus si ekspektasi dari buyer itu, ini yang dibikin sama varian aja, 14 key ditambah 8 dikali 1 kurang key ya. Maka nanti 14 key ditambah 8 dikurang 8 key. 14 key dikurang 8 key, berarti itu ada 6 key ya. Nah, nanti karena marginal cost-nya untuk menciptakan payung berkualitas bagus itu adalah 11, maka syaratnya payung berkualitas bagus harus tersedia di pasaran itu sebanyak lebih dari setengahnya. Kalau tidak, orang punya ekspektasi bahwa payung ini kayaknya di pasaran jelek semua tuh, nggak ada yang bagus. Tapi kalau seandainya kita belanja pasar masih nemu payung bagus, gitu kan, oke lah, kita nggak akan orang tidak akan punya stigma negatif ya terhadap payung. Nah, ini juga contoh bagaimana ya vaksin ini juga sama. Vaksin itu kalau seandainya punya akurasi tinggi, itu orang pasti yang kualitasnya bagus akan membuat orang mau divaksin. Tapi kalau seandainya akurasi vaksinnya tidak terlalu tinggi, itu akan menyebabkan ya. Ini contoh-contoh juga adverse selection, informasi tidak sempurna. Kita tadi medical contoh ya di medis gitu juga sama. Kalau obatnya tidak mujarab ya orang nggak akan beli. Ngapain saya disuntik kalau seandainya saya akhir sakit juga gitu. Jadi bagaimana adverse selection ini banyak dipakai di keilmuan ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan ekonomi kesehatan ini bisa dipelajari. Ini contohnya di varian bicaranya payung, bicaranya mobil gitu kan. Oke, kita coba lanjut. Ini kita coba persingkat saja ya. Nah, biar tidak makan waktu, kita coba lihat bagaimana solusinya. Ketika kita lihat adverse selection ini menyebabkan ya kegagalan pasar itu akhirnya muncul. Kalau begitu, kita mengetahui bahwa informasi itu sangat penting sekali. Orang yang menguasai informasi itu adalah orang yang akan maju ya. Jadi kaya dengan informasi itu bagus juga. Tapi ternyata sekarang di media sosial terlalu banyak informasi yang ditawarkan, itu juga membingungkan ya. Nah, kita lihat di sini bahwa peran pemerintah atau kalian ingin bekerja atau bikin bisnis itu bisa melihat peluang ini. Bahwa dengan informasi itu bisa membantu barang-barang yang berkredibel atau dengan punya kualitas yang bagus itu tetap ada di pasar. Itu dengan cara mungkin dikasih garansi. Jadi kalau kalian beli barang digaransi gitu, kalau seandainya rusak ini bisa diganti dengan barang yang lain. Gitu. Nah itu pasti kita percaya selama 2 bulan. Kalau seandainya malah sekarang ada garansi yang lebih tinggi juga ya, setahun. Kalau seandainya selama setahun ini bisa diganti. Nah, maka kita bisa yakin bahwa kualitas barangnya bagus. Saya dulu juga pernah tuh beli HP Cina tuh. Pertama kali HP Cina tuh ada ya di Indonesia, garansi luar biasa setahun. Kalau setahun rusak bisa ganti gitu. Jadi untuk meyakinkan konsumen, dia bikin seperti itu. Jadi kalau seandainya HP-nya rusak dalam setahun itu bisa diganti. Atau kita bisa melakukan dengan jasa profesional ya, yang kredibel untuk menilai. Jadi kalau kalian tidak tahu mobil ini bagus atau tidak, aja teman yang tahu anak teknik mesin atau apa. Atau kita bisa menggunakan referensi dari klien yang sebelumnya. Memang biasa digunakan juga ya. Dari mulut ke mulut, wah ini dukunnya bagus, nah, kira percaya dengan dukun itu kan. Oke, ini tinggal 1 menit, nanti kita lanjut ke
link yang selanjutnya. Kita istirahat agak 2 menit